Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bocornya data Peduli Lindungi yang kemudian juga menimpa terhadap Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia karena aplikasi Peduli Lindungi itu menjadi sebuah prasyarat mutlak bagi rakyat Indonesia dalam hal melakukan perjalanan atau melakukan kunjungan baik antar daerah satu kepada daerah lainnya maupun kepada tempat-tempat tertentu, misalnya mal, lembaga-lembaga pemerintahan, dan tempat-tempat lainnya. Saya akan membahasnya di sini melalui media saya, yakni media Analisis Pakar atau ANKAR. Yang pertama yang menjadi perhatian publik atau menjadi pertanyaan publik adalah siapakah sebenarnya pengelola dari Peduli Lindungi ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Peduli Lindungi ini itu banyak didukung oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau kita lihat pada websitenya, kita dapat melihat bahwa sangat banyak kemudian lembaga-lembaga yang menjadi penyokong atau pendukung dari Peduli Lindungi ini. Tentu masyarakat bertanya-tanya, siapakah kemudian yang bertanggung jawab atau kemudian yang melaksanakan terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi atau bahkan yang menjalankan aplikasi Peduli Lindungi ini. Tentu masyarakat bertanya-tanya, apakah kemudian Peduli Lindungi ini itu dimotori oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat-pejabat pemerintahan sehingga kemudian ini berkaitan dengan beban tanggung jawab yang kemudian harus dilakukan atau dipenuhi oleh siapa kemudian yang melakukan pertanggungjawaban terhadap aplikasi atau website Peduli Lindungi ini. Yang kedua, kalaulah kemudian yang menjalankan aplikasi Peduli Lindungi ini atau terkait dengan website Peduli Lindungi ini adalah lembaga pemerintahan, maka kenapa kemudian tidak memakai domain.go.id? Tentu masyarakat menjadi bimbang, masyarakat bertanya-tanya, siapakah kemudian yang menjalankan atau yang mengurus terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini? Karena kita tahu domain yang digunakan itu adalah domain.id. Sehingga kemudian publik bertanya-tanya, apakah ini ada campur tangan swasta atau pihak-pihak non-government sehingga kemudian pertanggungjawaban terhadap kebocoran data pribadi yang kemudian sudah diupload oleh rakyat Indonesia itu kemudian dipertanyakan karena kemudian rakyat tidak tahu siapakah kemudian yang menjalankan terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini. Untuk itu saya kira ini harus dijelaskan oleh pemerintah Republik Indonesia atau kemudian pihak-pihak yang menjalankan aplikasi Peduli Lindungi sehingga kemudian publik dapat tercerahkan dan publik justru dapat lebih mempercayai untuk kemudian melakukan upload terkait dengan data pribadinya sehingga publik merasa aman terkait dengan apa yang akan dilakukan upload di website maupun aplikasi Peduli Lindungi. Untuk itu saya kira kalaulah aplikasi ini dikelola oleh pihak pemerintah, maka sebaiknya domain yang digunakan adalah domain.go.id atau kemudian masih menggunakan domain misalnya Kemenkes atau kemudian domain dari Kominfo. Yang ketiga, siapakah kemudian yang membiayai aplikasi maupun website Peduli Lindungi ini? Karena kita tahu bahwa Peduli Lindungi ini dapat kemudian mengakses terhadap data diri pribadi rakyat Indonesia sehingga kemudian kita juga harus tahu siapakah kemudian di belakang dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Karena saya kira publik juga berhak untuk tahu, berhak untuk bertanya-tanya siapakah yang kemudian membiayai atau bahkan menjalankan terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jangan sampai kemudian justru pihak swasta atau pihak-pihak lainnya yang bukan
berasal dari pemerintah untuk kemudian dapat mengakses terhadap data pribadi rakyat Indonesia sehingga kemudian rentan untuk dilakukan penyalahgunaan terkait dengan adanya kebocoran data pribadi Peduli Lindungi, tidak terkecuali kepada data pribadi Presiden Joko Widodo. Untuk itu saya kira ini harus dijelaskan, ini harus menjadi perhatian sehingga kemudian siapakah pihak-pihak yang ada di belakang Peduli Lindungi ini itu harus kemudian dieksplor oleh pihak pemerintah sehingga kemudian rakyat menjadi clear, rakyat menjadi tersadarkan terhadap adanya kewajiban bagi pihak-pihak tertentu untuk kemudian melakukan upload terkait dengan data pribadi mereka. Yang keempat, dengan adanya bocornya data pribadi Presiden Jokowi yang kemudian diupload di aplikasi Peduli Lindungi, maka kemudian ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua agar kemudian tentu mempercepat terhadap pembahasan maupun pengesahan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga kemudian seluruh rakyat Indonesia dapat terlindungi melalui perlindungan hak data pribadi mereka sehingga kebocoran data pribadi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terulang kembali dengan adanya perlindungan data pribadi mereka. Untuk itu saya kira RUU Perlindungan Data Pribadi itu menjadi sangat penting untuk kemudian segera disahkan oleh DPR kita maupun oleh pemerintah sehingga kemudian RUU Perlindungan Data Pribadi ini menjadi dasar hukum terkait dengan kemungkinan adanya penyalahgunaan terkait dengan data pribadi yang kemudian dilakukan upload tidak hanya kepada aplikasi Peduli Lindungi akan tetapi terhadap aplikasi-aplikasi lainnya yang menuntut kemudian untuk memberikan data-data seluruh rakyat Indonesia terhadap data atau aplikasi yang kemudian harus diinput oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Untuk itu saya kira urgensi pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi ini menjadi sangat urgen sehingga kemudian ini harus menjadi perhatian tidak hanya oleh DPR akan tetapi oleh pemerintah pada umumnya. Yang kelima yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah janganlah kemudian seluruh hal-hal yang semestinya tidak dilakukan atau kemudian terhadap penguploadan data pribadi rakyat Indonesia itu semestinya dapat dikurangi sehingga kemudian kebocoran data itu tidak mudah kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian cenderung menyalahgunakan terkait dengan dokumen atau data pribadi rakyat Indonesia. Untuk itu saya kira penggunaan data pribadi ini harus dibatasi terhadap hal-hal tertentu sehingga kemudian kebocoran data pribadi ini tidak cenderung mudah kemudian untuk dilakukan penyelewengan atau bahkan dilakukan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu sekali lagi penggunaan data pribadi ini haruslah dibatasi sehingga kemudian tidak cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk menggunakan data pribadi milik orang lain yang kemudian dapat diakses melalui dokumen atau bahkan aplikasi yang mensyaratkan kemudian untuk menggunakan data pribadi yang saya kira itu sangat membahayakan bagi kepentingan diri mereka yang memiliki data pribadi tersebut. Yang keenam atau yang terakhir saya kira pemerintah harus menyelamatkan terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini sehingga kemudian bisa jadi pihak tertentu atau pihak Kominfo atau bahkan pihak Kemenkes untuk kemudian dapat mengambil alih terkait dengan data-data yang kemudian sudah dilakukan upload oleh seluruh rakyat Indonesia yang kemudian sudah melakukan vaksin sehingga kemudian Peduli Lindungi ini tidak lagi terjadi kebocoran data-data yang seperti diberitakan oleh berbagai media sehingga kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini dapat menjadi tempat atau sarana yang betul-betul dapat digunakan sesuai dengan tata cara atau petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu saya kira sekali lagi pemerintah harus kemudian menyelamatkan terkait dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini sehingga kemudian rakyat Indonesia
itu dapat lebih terlindungi terkait dengan data pribadi yang kemudian sudah dilakukan upload kepada aplikasi Peduli Lindungi. Inilah 5 hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.